Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Noval Setianto. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa guys, kita akan mereaksi beberapa cuplikan video dari netizen mengenai isu yang tengah ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita punya topik mengenai tapera, tabungan perumahan rakyat. Tapi ada juga yang melesetin ya netizen kita, tabungan pemerasan rakyat. Jadi penjelasannya gini guys ya. Jadi gaji para pekerja itu ya dipotong sekitar 3% ya tiap bulannya. Nah, fungsinya adalah nanti tabungan itu bisa dicairkan kalau sudah pensiun ya. Bisa untuk membantu para pekerja memperoleh atau membeli rumah. Walaupun dalam hitung-hitungannya itu tidak masuk akal guys ya. Meskipun kata pemerintah bahwa tabungan tersebut, tapera itu tadi ya, bisa dicairkan kapan saja kalau kita sudah tidak bekerja ya. Entah kita di PHK ataupun kita berhenti, mengundurkan diri ataupun pensiun, itu bisa dicairkan kapan saja ya, selama sudah tidak bekerja. Nah, ini kan sama aja seperti BPJS guys, BPJS ketenaga kerjaan. Terus buat apa ada tapera kalau fungsinya sama dengan BPJS ketenaga kerjaan? Ini yang jadi pertanyaan buat kita semua. Atau jangan-jangan ya ada maksud terselubung dari pemerintah. Kita saksikan saja video selengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe. Halo Pak. Halo. Bapak peserta tapera ya? Iya Pak, baru pensiun. Oh iya, berarti Bapak sudah bisa menerima hak Bapak ya, yaitu rumah. Jadi, ayo saya pilihin rumah untuk Bapak. Wah asik nih. Ayo. Ayo Pak, sini Pak. Nah, ini rumah dengan 2 lantai, 4 kamar mandi dan 7 kamar tidur Pak. Wah, Luas bangunan sama luas tanahnya juga, wah gila, gede banget. Pokoknya nyaman deh, cocok buat Bapak deh. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak. Semoga kita seberuntung orang yang punya rumah ini ya. Bukan rumah saya. Bukan Pak. Oh, rumah Bapak masih di depan, bentar lagi, ayo. Masuk. Ayo. Kena prank. Nah Pak, ini dia rumah nyaman dengan garasi yang luas Pak. Garasinya luas banget, cocok buat Bapak pakai main bola karena Bapak nggak punya mobil kan. Nggak punya. Iya, Pede. sorry. Tapi ini terasnya luas banget Pak, luas, nyaman dan sejuk, hijau gitu. Cocok banget buat dipakai ngelamun sambil mikirin cara nutupin paylater Bapak. Ayo. Wah iya sih Pak, saya suka rumah ini. Ya, yuk, lihat-lihat ke dalam. Iya. Jangan dong, ntar gak sopan kan yang di dalam ada yang punya. Bukan rumah saya lagi. Bukan. Nah, akhirnya kita sampai di rumah hasil tapera Bapak. Bukan Gimana perasaan Bapak, lagi. seneng nggak? Wah senang banget dong. Boleh saya lihat ke dalam? Boleh dong, yuk. Loh, Nah, ini rumah hasil dari potongan gaji Bapak yang nggak seberapa itu. UMR Jogja kan? ini rumah saya. Ya dapat ini ya. Kalau Bapak pengen rumah mewah ya Bapak pensiunnya di umur 700 tahun Pak, baru dapat rumah mewah. 700 Bisa setengah tahun. juga sama double door tuh Pak. Saya kira saya dapat rumah mewah Pak. Wah, tahu gitu saya nabung sendiri. Ya udahlah. Oh, yang penting saya punya rumah sendiri dengan kontan. Kontan. Kredit Pak, ini kredit. Kata siapa kontan kredit Pak. Cuma Bapak bisa cicil ini 30 tahun Pak. Jadi mempermudah Bapak juga, ini panjang kan Wah, jangkanya. makin sengsara dong saya. Udah, males. Pak, mau kemana Pak? Males. Apa dulu pergi Pak, saya mau nawarin program baru Pak. Program dari pemerintah juga namanya program masuk surga Pak. Jadi setiap Bapak melakukan kebaikan, pahala Bapak dipotong 2,5%, mau nggak? Ada lagi program masuk surga. Aku sudah janji nggak akan bahas politik lagi. Karena apa? Politik tidak layak untuk diperbincangkan. Memalukan jika kita ngomongin politik. Karena apa? Politik itu jahat di Indonesia. Jahat banget. Makanya tidak layak ya. Kita sebagai rakyat nanti kena imbasnya. Makanya aku nggak mau bahas politik. Tapi tapera perlu kita bahas. Kumpul. Yuk buat kalian yang gajinya 2 juta, dipotong berapa persen untuk tapera.
Bayangin sebulan kalian store berapa, dipotong berapa persennya. Paling 100.000, 150.000. Bayangin di tahun berapa kalian terwujud memiliki rumah. Aku aja sekarang sudah nabung DP aja, mau beli rumah aja masih awang-awangan. Takut angsurannya nggak bisa bayar, takut suku bunganya pas naik, kena inflasi dan sebagainya. Akhirnya aku mundur, nggak jadi kredit rumah. Bayangin Tapera, cuman potongan per bulan 100.000, 150.000 atau 200.000 per bulan. Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur, baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu, ya, itu kan nggak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem. Lah kita aja ke bank butuh duit aja, kita bayar bunga, kita telat bayar sehari aja kita dioprak-oprak kayak maling. Lah kok enak pemerintah mau minjem uang rakyat? Sudah kehabisan uang negara ini buat kampanye kemarin. Oh, ya, nih loh yang kita perlu bahas. Kita kalau beli bensin di Pertamina, kita bayar atau ngutang? Bayar kan, pakai uang cash kan. Tapi kenapa Pertamina punya utang besar dan laporannya bangkrut terus, laporannya rugi. Nah, terus belum lagi perusahaan-perusahaan BUMN yang lainnya. Kita kalau beli sesuatu bayar pakai uang cash kan. Beli tabung gas LPG, kalian utang nggak? Beli kan, pakai uang cash kan. Baru beli tabung gas kan, buat beli tabung gas itu uang cash kan. Tapi kok herannya Pertamina setiap tahun utangnya nambah, laporannya rugi terus. Kemana uangnya? Nah, dari situ kita mikir, uang kita nanti yang dipotong pemerintah alasannya untuk Tapera, sedangkan kita sudah tahu perhitungannya, angkanya, sebulan kita dipotong berapa tahun kemudian kita dapat rumah, kayaknya nggak mungkin ya. Wong yang nabung gede aja belum tentu bisa beli rumah, apalagi ini yang nabung sebulan 100.000. Tapera, tabungan perumahan akhirat. Karena orangnya sampai di akhirat baru rumahnya keluar. Buzzer pemerintah ya lagi pusing, lagi bingung, menjilat gimana caranya mengiklankan Tapera supaya masuk di pikiran rakyat. Kasihan para buzzer jadi PR. Mereka juga sebenarnya pusing, tapi postingannya bagus kok Tapera, bagus kok. Makan tuh Tapera. Makan tuh uang buzzer. Ya makanya cari uang yang halal, jangan yang haram. Ayo, para buzzer, kerja lebih giat, kerja lebih keras, ya, biar cair. Nah, ini ada meme dari netizen, guys. Ya, beginilah kira-kira penampakan rumah kamu setelah 50 tahun. 3% gaji kamu dipotong untuk Tapera. Nah, ini penampakannya, guys. Pintu sih ada ya, pintu ada. Cuman ruangannya ini di mana ini ya? Cuman tembok kayak gitu. Aduh, ada aja di netizen kita. Wih, ada lagi guys nih. Tapera tuh tabungan perumahan rakyat atau tabungan pemerasan rakyat. Ya, seperti yang awal tadi saya bilang ya. Aduh, ini netizen memang mantap. Tabungan pemerasan rakyat, rakyatnya diperas kayak sapi perah. Harusnya orang-orang kaya dong yang diperas tuh ya, apalagi kalau anggota DPR, pejabat-pejabat tuh nggak apa-apa tuh diperas tuh ya kan, jangan hanya orang kecil saja yang diperas. Peraturan terbaru dari Bapak Presiden tentang pemotongan gaji karyawan untuk Tapera, tabungan perumahan rakyat. Mau ketawa tapi nggak lucu, mau ngelucu takut nggak ada yang ketawa. Nyari kerja zaman sekarang aja sulitnya minta maaf Pak. Minta ampun. Yang udah kerja gajinya malah mau dipotong. Itu uang bukan kue ulang tahun. Mendingan Bapak pikirin gimana jutaan pengangguran ini bisa kerja. Karena lebih baik ngontrak tapi punya kerjaan dengan penghasilan yang cukup daripada punya rumah sendiri tapi pengangguran. Kalau nganggur terus-terusan lama-lama rumah juga bisa kejual untuk kebutuhan. Ujung-ujungnya yang ngontrak juga. Kacau. Tuh Pak, dengerin keluhan rakyat Pak ya. Kalau menurut saya sih lebih baik punya rumah sendiri ya kan. Pekerjaan juga punya, penghasilan juga cukup. Nah, itu baru mantap. Jangan ngontrak. Kalau ngontrak kerja ngontrak ya aduh sama aja Bong. Susah-susah juga ujung-ujungnya Kang. Wih, ada meme lagi nih guys. Gagal memeras mahasiswa dengan UKT,
kini beralih memeras karyawan dengan tapera. Asik. Ya kita tahu ya, kemarin-kemarin UKT ya ditolak oleh mahasiswa, ya rame ribut, akhirnya diturunkan lagi ya kan, nggak jadi naik. Sekarang muncul lagi tapera, gantian pekerja nih yang diperes nih. Yang dipotong-potong gajinya nih, ganti pekerja nih. Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu Tapera, tabungan perumahan rakyat. Katanya, gue ngerasa aneh program ini, guys. Tabungan perumahan rakyat. Kan udah ada, Pak. Bagi rakyat kecil, jika ingin punya rumah kan ada subsidi pemerintah. Tuh. Ngapain lagi harus dipotong, Pak? Nggak laku usah dipotong rumahnya dari sih. gaji lah. Kalau memang karyawan mau nabung untuk tabungan perumahan, ya udah, biarkan rakyat sendiri yang nabung. Nggak usah dipotong-potong dari gajinya, Pak. Mikir nggak? Enggak. Potongan karyawan itu besar banget. PPh 21 lah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS gitu. Kesehatan, jaminan hari tua. Tambah lagi ini, Pak, 3%. Gaji kagak naik-naik, Pak, kagak naik. Bahan pokok naik, cabai, tomat, bawang naik semua. Belanja ke pasar, bawa duit 100.000, kagak bawa apa-apa. Ada sih, Masa nggak tapi bawa nggak jelas apa-apa? bawanya apa. Gimana, Pak, yang korupsi-korupsi itu 271T, 3000T. Gimana? Sita dong rakyatnya biar negara punya duit, biar bisa bangun di KN. Kesel gua, Pak. Gak punya lagi duit pemerintah untuk bangun di KN. Habis. Makanya harus seperti ini. Yang korupsi itu aja disita semuanya, Pak. Cukup bangun IKN, kelar. Jangan rakyat kecil kayak gua. Gaji kagak naik, bahan pokok naik, potongan banyak. Per bulannya mau sisa berapa duit itu, Pak? Mikir dong, tolong dong, Pak. Gimana kalau anggota-anggota DPR, MPR, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat negara aja yang dipotong? Ya, itu setuju saya. Beli Setuju korden guys ya. aja harus duit dari rakyat. Beli dinas mereka aja harus pakai duit rakyat. Betul. Kendaraan pakai duit rakyat, meja mereka pakai duit rakyat. Kenapa nggak mereka aja dipotong? Pergi sana, pergi di sini pakai duit rakyat. Alasan untuk kerja. Sorry, gua marah, Pak. Gua kesel. Sama. Tolong, tabungan perumahan rakyat itu dikaji ulang. Semoga aspirasi rakyat kecil didengar. Wow. Setuju nggak, guys? Setuju. Udah, bye. Setuju sekali, tapi kayaknya ini suara rakyat kecil tidak bakal didengar, guys, ya. Tetap pemerintah akan kekeh untuk menetapkan yang namanya tapera tersebut. Ya karena kan sekarang kita tahu nih, di para pekerja saja diam-diam wae ya kan, nggak ada yang nggak ada gerakan sama sekali gitu, nggak ada menolak atau melakukan demo atau aspirasi, tidak ada ya kan. Para pekerja di Indonesia sepertinya hanya anteng-anteng aja. Nah, mungkin anteng-antengnya ini kita nggak tahu apakah pasrah saja ya kan, dalam hati ini sebenarnya kesel, jengkel, nggak terima, tapi ya mau nggak mau ya kan, mereka hanyalah pekerja, pasrah lah dengan keadaan. Kalau pemerintahnya kekeh ya mau nggak mau. Hey, para pekerja, Bangun. sebentar lagi mau lu pegawai swasta, mau lu pegawai negeri, ya, gaji lu nggak bakalan full karena peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang mewajibkan adanya tabungan perumahan rakyat atau tapera. Gua nggak tahu urgensinya apa. Gini amat sih negara nyari duit. Nggak tahu banget apa. Kita nih udah banyak cicilan. Gaji aja udah permisi doang numpang lewat, banyak banget tagihan ya. BPJS TK, BPJS pensiunan, apalagi nanti pajak naik 12%. Belum apalagi sih tagihan banyak banget.
Nah, ini adalah tapera, tabungan perumahan rakyat. Gak penting. Terus juga Jokowi juga, aduh Pak, harusnya diskusi sama rakyat dulu, itu kepentingan rakyat atau bukan. Jangan memaksa lah. Nanti tabungan perumahan rakyat dikorupsi, diem, minta maaf. Alah, basi. Udah ya Pak Jokowi ya, sebentar lagi Pak Jokowi itu udah lengser, nggak usah nyusahin rakyat, please ya. Please. Itu tapera, tabungan perumahan rakyat Please, atau Pak. tabungan pemerasan rakyat. Ya itu tadi betul, tabungan pemerasan rakyat. Siap-siap saja dengan peraturan pemerintah bahwa gaji buruh karyawan akan dipotong sebesar 3% untuk tapera, tabungan perumahan rakyat. Usul Pak D sekalian bagaimana kalau dibuat tasera, tabungan sembako rakyat, dan tabara, tabungan baju rakyat. Include semuanya, sandang pangan papan. Bagaimana teman-teman? Setuju tapera itu tetap dijalankan. Kalau gue setuju, kenapa? Tapera itu bagus buat lo, buat rumah. Kan tujuan presiden bagus, lo pada gimana sih? Lo jangan kayak gitu, orang udah punya tujuan bagus, niat bagus, lo nya malah kayak, wah ini susah, ini keberatan, jangan kayak gitu. Ketimbang gaji lo buat sono sini ngafe dan segala macam, Ngafe. bagus banget kalau seandainya lo buat, gaji lo dipotong sama pemerintah, ada programnya buat rumah, ya kan? Walaupun 100 tahun kau kerja, ya kan? Yang 100 kebuat cuma tahun. 100 juta aja baru dapat berapa meter tanah doang, ya kan? Gak apa-apa, jangan salahin pemerintah dong. Senggol dong. Nah jadi tapera itu bagus banget gitu loh. Yang udah punya rumahmu tetap kena, karena walaupun dia udah punya rumah, dia harus buat rumah lagi. Hebat kan pemerintah kan, love you pemerintah loh. 100 tahun dapat rumah. Kerja 100 tahun, emang ada ya umur manusia sampai 100 tahun? 100 tahun itu dapat rumah, ya rumahnya yang nggak ada pintunya, alias kuburan. Oke guys, itulah tadi ya tanggapan dari para netizen, dan saya rasa mayoritas masyarakat Indonesia ya, apalagi khususnya pekerja buruh ya, karyawan swasta ini banyak yang menolak ya, banyak yang keberatan dengan tapera ini. Terus yang jadi pertanyaan, selama uang para pekerja ini dipotong ya atau disimpan, apakah dibiarkan mengendap begitu saja, tidak dipakai untuk membiayai proyek ataupun program yang lain? Kok rasa-rasanya nggak mungkin ya. Uang sebesar itu yang dikumpulkan dari para pekerja. Coba guys, berapa juta para pekerja yang ada di Indonesia? Itu kan jutaan, ya kan? Itu kalau dikumpulkan berapa triliun? Masa sih uang triliunan sebesar itu tidak dipakai atau dibiarkan mengendap begitu saja? Atau jangan-jangan ini hanya modus dari pemerintah ya, mencari dana ya atau pinjaman tapi tidak pakai bunga. Kan kalau minjem uang rakyat itu kan tidak ada bunganya guys. Beda kalau minjem ke negara lain atau ke bank-bank dunia misalkan, itu kan ada bunganya. Yang dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah uang tersebut, uang yang sudah dikumpulkan tersebut dipakai untuk membiayai proyek ya, semacam IKN ataupun program-program presiden terpilih yang akan datang. Misalkan contohnya makan siang gratis, ya kan? Ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini asumsi saja loh ya, asumsi. Ya semoga saja apa yang ada dalam pikiran saya ya mengenai tapera ini tidak benar guys ya. Oke, sekian dulu guys, itulah tadi video-video yang bisa kita reaksi pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat dan tentunya menghibur. Jika ada salah kata dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.